obesity itu disebabkan oleh konsumsi protein hewani ya, alias daging merah. Ya, jadi agak berbeda memang. Oke. Nah, obesity ini menjadi masalah salah satu ya masalah gizi masyarakat selain KIP, KVA, GAGI, stunting, anemia, gizi besi ya. Karena prevalensi obesity ini sendiri semakin lama semakin meningkat. Ya tidak semakin turun ya, tapi semakin meningkat dan dampak ya. Artinya kalau kita melihat urgensi sebuah permasalahan itu tidak hanya dari angka prevalensinya yang semakin tinggi dan apa namanya tidak terjadi kesadaran ruang kesadaran di masyarakat sehingga eh, angka itu semakin banyak ya. Tapi dampaknya sendiri itu juga berakibat besar selain eh, apa namanya dampaknya terhadap kesehatan, memunculkan beberapa penyakit sindroma metabolik ya, penyakit yang disebabkan akibat dari gangguan metabolik ya, seperti diabetes mellitus, PJK, kemudian hipertensi, aterosklerosis ya. Tapi juga berefek pada produktivitas kerja. Jadi secara perekonomian obesity ini menjadi masalah tersendiri ya, artinya karena dia memicu adanya sindrom metabolik ya, menyebabkan tingginya risiko masyarakat terhadap beberapa penyakit katastropik ya, yang dimana penyakit katastropik ini meningkatkan apa ya pembiayaan negara terhadap layanan kesehatan atau kita sebut dengan kalau kita di BPJS ya. Jadi kalau kita melihat berapa sih porsi dari BPJS itu terbesar itu ada di perawatan penyakit-penyakit katastropik seperti diabetes, gagal ginjal kronis, maupun ada hipertensi dan hiperkolesterolemi, dislipidemia. Nah, itu sebagian besar apa namanya pembiayaan kesehatan itu lebih banyak ke sana ya dibandingkan dengan penyakit infeksi ataupun akibat dari kecelakaan. Nah, selain itu juga berpengaruh pada produktivitas ya. Nah, sekarang ini untuk sindrom metabolik seperti diabetes mellitus, PJK, hipertensi itu banyak diderita ya. Angka untuk usia dini itu semakin tinggi. Usia dini itu bisa anak-anak, bisa remaja, ya, bisa dewasa awal. Kalau dulu hipertensi, DM, PJK itu faktor risiko tertingginya itu dari usia 40 tahun. Nah, kalau sekarang sudah mulai banyak yang usia dini, bahkan anak-anak pun juga ada yang sudah teridentifikasi diabetes mellitus ataupun hipertensi ya. Ada beberapa saat lalu apa namanya pernah baca sebuah artikel bahwa ternyata ada juga angka hipertensi pada anak sekolah dasar. Nah, ini cukup apa namanya cukup mengagetkan juga ya, dan ini perlu masih masih sangat menarik untuk diteliti ya. Mungkin ada yang berminat di peminatan EPID ataupun gizi ya, nanti bisa coba meneliti itu ya, apakah betul ya tentu saja melalui proses studi pendahuluan dulu apakah betul eh, ada angka ya, ada angka minimal ada angka hipertensi pada anak. Nah, itu coba diteliti apa penyebabnya. Kalau untuk orang dewasa kan sudah jelas ya, karena proses yang bersifat kronis dari gangguan nutrisi ya atau malnutrisi tadi, dan juga ada apa namanya penurunan fungsi tubuh ya dari elastisitas daripada pembuluh darah. Kalau di anak-anak apa kira-kira? Ya, jadi, nah secara garis besar prevalensi obesity di dunia ini di tahun 2019 ya ini sudah mencapai 30 juta anak di bawah 5 tahun yang mengalami overweight ya. Jadi obesitas. Kemudian lebih dari 340 juta anak dan adolesen remaja ya usia 5 sampai 19 tahun mengalami overweight dan obesitas ya. Lebih dari 1, billion adults ya orang dewasa 18 tahun dan 18 tahun ke atas mengalami overweight ya. Jadi adik-adik di sini mungkin ada dua dua
frasa ya, dua frasa yang berbeda. Jadi ada overweight, ada obes. Ya, kalau overweight itu kalau misalkan kalian belajar penilaian status gizi, ya overweight ini artinya adalah gizi lebih, ya gemuk, ya tapi itu bisa dibilang gemuk. Kalau obes ini, ya obes ini yang sudah sangat gemuk, ya dalam arti dia sudah betul-betul definisi obes, ya. Kalau di sini masih gizi lebih atau overweight, ya. Kalau di PSG itu batasannya di antara 2 sampai dengan 3. Nah, kalau obes itu sudah di atas plus 3. Jadi berbeda antara overweight dan obes. Ya. Jadi kalau misalkan ambil skripsi, obesity, ya berarti dia standarnya kalau untuk anak-anak, ya IMT menurut umurnya di atas 3 plus 3 SD. Ya, kayak gitu. Kalau misalkan untuk orang dewasa, kan pakai IMT. Nah, itu dia di atas 30, ya, di atas 27 apa 30 gitu ya. Nah, di Indonesia sendiri bagaimana ya? Jadi kita patokan angka prevalensinya kita nggak, kalau untuk SSGI itu memang untuk pemantau sasarannya itu untuk anak-anak ya. Tapi kalau untuk orang dewasa ya kita masih menggunakan data Riskesdas ya. Nah, saat ini sedang ada SKI ya, kata lain dari Riskesdas zaman 2018 ya, di 2023 ini sudah ada survei kesehatan Indonesia ya, dan itu baru saja selesai dan mungkin di akhir tahun ini kita akan dapat data baru. Nah, untuk data 2018 menunjukkan angka prevalensinya di 21,8% ya, cukup cukup tinggi ya. Istilahnya kalau misalkan kita lihat persentasenya 1 dibandingkan 5 ya, satu. Jadi di antara 5 itu ada satu yang mengalami obesitas. Itu cukup besar. Misalkan di dalam kelas itu 50, ya paling tidak ada 5 yang mengalami obesity. Ya, itu cukup cukup banyak ya, cukup banyak. Dan saya kira mungkin karena ini sifatnya survei bisa jadi lebih besar dari ini sebenarnya karena tidak bersifat populasi ya. Dan angka tertingginya ada di Sulawesi Utara. Untuk Jawa Timur cukup paling rendah. Nusa Tenggara Timur, maaf, Nusa Tenggara Timur paling rendah. Kalau Jawa Timur di atas angka prevalensi nasional ya, di atas 21,8. Nah, di sini kita lihat, nah tadi kan disebutkan bahwa angka prevalensinya semakin naik ya dari tahun ke tahun, mulai dari 2007 sampai 2018, baik overweight maupun obesity semakin meningkat. Ya, di sini IMT-nya ya untuk overweight di antara 25 sampai 27. Nah, untuk yang berat badan lebih untuk obesity kategorinya di atas lebih dari sama dengan 27 ya. Jadi yang IMT-nya di atas 27 itu sudah dikategorikan obes ya. Nah, ini perlu digarisbawahi, Dek, ya. Jadi, apa namanya, ada beberapa indikator nanti yang mungkin Bu Yusi jelaskan lebih lanjut nanti di ini. Nah, yang mungkin perlu adik-adik ketahui bahwa untuk melihat obesity, ya, itu untuk anak di bawah 18 tahun dan untuk yang di atas 18 tahun, ya, ini kurang kalau ini lebih dari 18 tahun. Nah, kalau kurang dari sama dengan 18 tahun itu menggunakan indikatornya IMT menurut umur ya. Tapi kalau untuk lebih dari 18 tahun itu menggunakan nilai IMT saja ya. Nah, kalau IMT menurut umur berarti dibandingkan dengan standar berapa sih IMT-nya pada usia tersebut ya seharusnya. Nah, itu baru diketahui dia di posisi mana, apakah di posisi apa namanya kurang dari plus 2 SD ataukah antara plus 2 SD sama dengan plus 3 SD ataukah di atas plus 3 SD atau simpangan deviasi ya. Tuh. Nah, selain indikator IMT, kita juga kalau di dewasa kita juga mengenal indikator lingkar perut ya, lingkar perut. Nah, ini lingkar perut ini salah satu indikator antropometri ya yang digunakan untuk mengidentifikasi obesitas sentral atau obesitas abdominal. Kalau kalian mungkin searching ini ya literasi,
Itu obesitas sentral ini sama dengan obesitas abdominal obesity, ya, di mana ukurannya adalah menggunakan lingkar perut. Ya, berapa lingkar perutnya? Apakah kurang dari 80 cm ataukah lebih dari 80 cm perempuan? Kalau untuk laki-laki batasannya 90 cm. Kalau lebih dari 90 cm, maka dia bisa dikatakan dia mengalami obesity sentral, ya, obesitas sentral. Nah, ternyata untuk dewasa lebih dari 15 tahun nih ya, angka obesity sentral itu semakin meningkat. Nah, untuk adik-adik ketahui, obesity sentral ini dibandingkan dengan IMT itu menjadi indikator yang sangat kuat terhadap penyakit degeneratif. Nah, seringkali obesity sentral ini dikaitkan dengan adanya risiko diabetes mellitus, risiko BJK, risiko hipertensi. Ya, jadi penumpukan ya fat mass yang ada di dalam daerah perut ya itu meningkatkan risiko terjadinya tadi sindroma metabolik atau penyakit degeneratif ya. Jadi itu. Jadi kalau misalkan Anda baca-baca literasi, jurnal, artikel obesitas sentral, ukuran lingkar perut ini ya atau kejadian obesitas sentral ini seringkali dikaitkan dengan faktor risiko penyakit degeneratif. Nah, di sini proporsi status gizi gemuk pada balita ya. Ini tahun 2013 yang biru, 2018 yang merah ya. Memang sepertinya ya untuk status gizi gemuk pada balita di 2018 ini cenderung turun ya. Cenderung turun tapi tidak begitu besar juga sih, hampir sama ya. Jadi di Indonesia ini 11,8%, kemudian di tahun 2018 ini sekitar 8%. Nah, kita nggak tahu nih nanti di apa namanya di data SKI yang terbaru. Nah, dengan data SKI yang terbaru ini nanti keluar, mungkin dapat ini deh apa namanya digunakan ya, digunakan datanya ini bisa digunakan untuk skripsi ya. Mungkin ada beberapa adik-adik yang tertarik untuk mengolah data sekunder ya. Nah, itu bisa tuh apa namanya menggunakan data SKI yang terbaru. Bisa jadi terjadi perubahan pola atau tren. Nah, perubahan pola atau tren itu mungkin nanti bisa dianalisis kira-kira faktor risikonya apa yang paling tinggi. Apakah sama dengan sebelumnya ataukah terjadi perubahan pergeseran faktor risikonya bisa jadi ya. Itu. Nah, itu menarik juga untuk nanti diteliti lebih lanjut. Nah, ini oke kita. Nah, obesity meskipun tadi berdasarkan data Riskesdas di Indonesia di 2000 terakhir itu sudah turun ya, tapi bisa jadi nanti kita lihat bisa naik. Nanti dalam apa namanya secara global angka obesity pada anak ini yang jelas semakin naik ya. Nah, risiko dari obesitas pada anak ini berkorelasi dengan proses inflamasi kronik ya. Inflamasi itu peradangan. Nah, peradangan ini terjadi bukan karena peradangan infeksi ya, tapi karena adanya penumpukan lemak di dalam tubuh menyebabkan terjadinya inflamasi dengan dihasilkannya beberapa sitokin yang proinflamasi. Nah, sitokin kan pasti kalau terjadi inflamasi atau peradangan itu pasti akan ada sitokin-sitokin tertentu yang dihasilkan. Kalau misalkan ada infeksi, ada CRP dan beberapa sitokin yang lain ya, ada IL6, IL10. Tapi kalau di obesity ini ada beberapa sitokin yang mungkin terstimulasi meningkat akibat dari tumpukan fat mass. Nah, beberapa sitokin ini akan menyebabkan terjadinya penurunan sensitivitas insulin. Ya, jadi kalau insulin sebagai gambarannya, dek ya, kalau misalkan kita ibaratkan insulin ini adalah sebuah kunci ya, kunci untuk membuka reseptor ya, reseptor daripada sebuah sel. Ya, kalau misalkan kita ibaratkan sel itu sebuah rumah, nah insulin ini sebagai kuncinya, ya kuncinya agar glukosa itu masuk. Nah, kalau misalkan bisa dijelaskan seperti ini, jadi
mekanismenya itu yang terjadi ketika kita makan, ya makan sesuatu. Kalau misalkan identifikasi di pembuluh darah itu glukosa itu naik, ya atau tinggi, maka tingginya glukosa di dalam darah itu menstimulasi otak memproduksi menstimulasi otak untuk otak merangsang produksi daripada hormon insulin. Nah, hormon insulin ini diproduksi oleh sel beta pankreas. Nah, ketika glukosanya tinggi ya di dalam peredaran darah, maka insulin ini juga akan diproduksi oleh sel beta pankreas. Nah, untuk bisa apa tadi? Memasukkan glukosa yang ada di dalam peredaran darah itu menuju sel target. Nah, jadi insulin ini menstimulasi sel reseptor ya untuk memproduksi beberapa substrat ya untuk memproduksi GLUT4, glukos transporter 4. Nah, fungsi dari glukos transporter 4 yang ada di dalam sel itu akan membuka pintu selnya supaya glukosa bisa masuk. Nah, pada kondisi obesity yang sudah terjadi inflamasi kronik ya, eh, sel reseptor ini tidak bisa merespon adanya insulin. Ya. Jadi dia nggak kenal dengan adanya. Jadi insulin totok-totok pintunya itu dia nggak kenal. Nah akhirnya tidak bisa terjadi stimulasi produksi GLUT4 tadi yang bisa membuka pintu daripada sel target untuk bisa glukosa masuk. Nah akhirnya banyak glukosa yang beredar di pembuluh darah. Nah akhirnya ketika masih banyak glukosa tentu saja secara otomatis stimulasi otak tetap menstimulasi beta pankreas untuk memproduksi insulin. Pada saat kondisi awal di mana terjadi penurunan sensitivitas insulin yang disebut adanya resistensi insulin ya, terjadinya resistensi insulin, produksi insulin itu cenderung tinggi mengikuti jumlah glukosa yang ada di dalam pembuluh darah. Tapi ya jumlah insulin yang ada di dalam pembuluh darah itu tidak normal seperti biasanya. Dia jumlahnya lebih banyak dibandingkan biasanya. Ya. Nah, di dalam kondisi resistensi insulin ini, insulinnya tinggi, glukosanya juga tinggi, ya, tapi belum dikatakan diabetes mellitus. Ya, itu. Jadi mohon maaf mungkin Bu Yusi agak agak merevisi ya. Jadi ketika terjadi resistensi insulin ini, insulinnya tinggi, dia terus mengkompensasi supaya glukosa tetap normal. Jadi dalam kondisi resistensi insulin, glukosa darah cenderung normal ya sebenarnya, tapi produksi insulinnya, jumlah insulinnya itu tidak normal seperti biasanya. Ya, jadi dia istilahnya begini, kondisi resistensi insulin adalah kondisi di mana sel reseptor tidak lagi bisa menerima stimulasi daripada insulin, tapi kondisi glukosa darahnya tetap normal. Ya, jadi itu. Nah, sebuah fakta juga ditemukan bahwa ada namanya obesity rebound ya. Pada fase-fase tertentu, periode kritis ya, usia 5 sampai dengan 7 tahun itu menunjukkan bahwa sebuah studi kohort ya, bahwa di usia 5 jika terjadi obesity pada usia 5 sampai dengan 7 tahun, maka pada saat dewasa dia akan mengalami obesity kembali. Ini faktor risikonya terbesar pada usia 5 sampai dengan 7 tahun, yaitu 5-7 itu anak sudah memasuki usia anak sekolah ya. Ya, anak sekolah. Jadi prasekolah menuju anak usia sekolah awal. Ya, gitu. Jadi risikonya lebih besar. Nah, kita masuk ke definisi ya. Definisi obesity itu dari sudut pandang klinik didefinisikan sebagai tingginya ya atau berlebihnya jumlah jaringan adipos yang ada di dalam tubuh ya akibat dari akumulasi lemak bukan karena kelebihan berat badan saja. Nah, ini artinya ya bahwa massa tubuh bisa jadi
ya, lebih tinggi. Artinya ketika kita menghitung IMT, dia kategori IMT-nya di atas 27 misalkan. Tapi dia bisa jadi tidak didefinisikan sebagai obesity, tidak didefinisikan sebagai obesity karena tidak terjadi akumulasi lemak, ya. Misalkan itu ya terjadi akumulasi protein otot yang ada pada misalkan atlet binaragawan. Nah, itu dia kelebihan berat badan kalau dalam identifikasi IMT, tapi dia bukan didefinisikan sebagai obesity, ya, karena faktor apa kelebihan massa tubuhnya bukan karena penumpukan jaringan adipos. Nah, obesity ini merupakan hasil dari ketidakseimbangan asupan energi, ya, dengan energi yang digunakan antara asupan, ya, energi intake dengan total energi ekspenditurnya berbanding terbalik, ya, berbanding terbalik. Lebih besar energi intake-nya sehingga deponya simpanannya semakin tinggi. Nah, ada beberapa indikator sekarang yang BMI, ya. BMI menggunakan untuk yang kurang dari 18, kurang dari sama dengan 18 tahun. Untuk IMT menurut umur, ada kategori risiko gemuk, yaitu antara lebih dari plus 1 SD sampai dengan plus 2 SD. Kemudian overweight, ya, ini tingkatan gizi lebih, ya, gizi lebih yang paling yang pertama yaitu lebih dari plus 2 SD sampai dengan kurang dari 3 SD. Kemudian kalau obesity, ya, sudah lebih dari 3 SD atau simpangan deviasi, ya. Ini ingat sekali lagi kalau misalkan Anda meneliti obesity pada remaja, maka yang digunakan adalah IMT menurut umur, ya, tidak boleh menggunakan ukuran IMT saja. Nah, ini untuk tingkatan obesity, ya, untuk orang dewasa, ya, di atas 18 tahun, ya. Dikatakan gemuk, ya, ini tadi overweight 25 sampai 27, kemudian dikatakan obes ketika lebih dari 27. Nah, kemudian untuk tingkatan obesity berdasarkan badan ideal. Nah, dikatakan ringan jika BBI-nya sekitar 120% sampai dengan 140%. Nah, sedang ketika 141% sampai dengan 200%. Nah, kalau berat lebih dari 200%. Nah, dapat dari mana ini, Bu? Gitu ya. Ada yang tahu nggak bagaimana cara menghitung berat badan ideal? Gitu ya. Nah, sebenarnya di sini sudah ada, ya. Mungkin Bu Yusi ketikkan di sini. Tidak bisa. Ada yang tahu nggak? Nah, ini berat badan ideal ini di rumusnya. Kalau di kelas enak ya sebenarnya. Nah, berat badan ideal itu diperoleh dari tinggi badan, ya, tinggi badan dikurangi 100 dikurangi 10% tinggi badan dikurangi 100. Nah, ini deh. Nah, sekarang mungkin yang paling mudah ya di awang-awang aja, ya. Kalau misalkan tinggi badan seseorang itu 150 cm, kira-kira berapa berat badan idealnya? Ada yang tahu? 45, Ibu. Nah, betul, ya. Jadi 150 kurangi 150 dikurangi 10% dari 50. Dikurangi 5. Berarti 50 dikurangi 5 jadi 45 kg. Nah, misal nih, misal. Ini tadi ketemu misalkan tinggi badan 1450 cm, ya. Kemudian coba kita ini berat badan aktualnya misalkan 60 kg. Kira-kira dia mengalami obesity enggak? Coba dihitung. Jadi kan BBI-nya
BMI-nya sama dengan 45 kilogram. Nah, obesity enggak? Ada yang sudah ini menghitung berapa persen? Obesity enggak? Jadi obesity-nya dihitung 60 dibagi 45 ya, dikalikan 100%. Berapa? Sip. 150 Ibu. Berapa? 150%. 50. Berarti masuk kategori apa? Obesity? Obesity-nya apa? Dan Sedang, ya. Sedang. Nah, kalau dikatakan normal, ketika berat badan idealnya berapa persen? Berapa persen? Dikatakan normal ketika di bawah 120%, ya? Gitu ya. Ya, oke. Udah paham ya? Paham. Nah, kemudian ini tadi body mass index, jangan lupa Bu isi reminder aja, nih saya kira adik-adik sudah paham ya, bahwa namanya untuk jangan lupa ini tinggi badan ya dikuadratkan dalam meter. Jadi kalau misalkan ada angkanya itu ekstrim ya, ekstrim misalkan 0, sekian 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 gitu ya, karena di sini dijadikan senti gitu ya, itu nggak wajar. Ingat tadi dikatakan BMI paling rendah pun ya, paling rendah pun ini adalah kurang dari 17. Kalau 0, ya wis nggak mungkin hidup ya, kurus nggak. Wong ini aja sudah kurus 17 apalagi 0, gitu ya. Nah, itu. Jadi hati-hati nanti kalau misalkan dapat angka IMT yang terlalu ekstrim. Cek lagi tinggi badannya apakah sudah dalam satuan meter atau tidak ya. Atau mungkin terlalu ini karena belum dikuadratkan ya. Misalkan sudah betul dalam meter tapi belum dikuadratkan. Hati-hati dalam menghitung. Nah, kemudian selain BPI, BMI atau IMT, kita juga bisa menggunakan lemak subkutan. Ya, kalau lingkar perut tadi ada lemak visceral ya, abdominal. Kalau lemak subkutan itu di mana? Lemak mana? Bawah kulit. Ya, paham ya? Ada trisep. Kemudian ada mana lagi? Halo, yang PSG-nya sudah selesai. Ada trisep, ada bisep, ada subscapula, suprailiaka. Ya, masih ingat nggak? Ya, masih ingat ya. Nggak enak ya. Ternyata nek kuliah Zoom itu. Mungkin suaranya Bu siapa putus-putus? Enggak kan ya? Nah, di sini untuk tricep ya, ukurannya untuk laki-laki ya. Kalau dikatakan obes jika lebih dari 18,6 mm. Jadi hasil cubitan ya pada lemak subkutan di daerah tricep ya dengan menggunakan skin fold caliper ya, kalau lebih dari 18,6 untuk laki-laki dikatakan obes. Kalau untuk perempuan jika lebih dari 25,1 mm ya. Kemudian ya untuk lingkar perut ya, lingkar perut. Nah, di lingkar perut ini untuk perempuan ya, untuk obesitas lebih dari sama dengan 80 cm. Untuk pria lebih dari sama dengan 90 cm. Ya, kemudian untuk rasio lingkar pinggang dari perut 0,77. Ya, karena ini sifatnya rasio sama dengan IMT ya, rasio tidak akan ada satuan di sini. Karena di sini rasio lingkar perut, lingkar pinggang dibagi dengan lingkar panggul ya. Kalau lebih dari 0,77 berarti dia mengalami obesity. Kalau pria lebih dari 0,9 dikatakan obesity ya. Oke, ini klasifikasi IMT yang lain ya, dengan menggabungkan BMI dan lingkar pinggang ya. Jadi menggunakan BMI dan lingkar pinggang. Jika
apa diinikan dengan risiko tadi ya apa namanya penyakit degeneratif ketika berat badannya normal ya antara 25 sampai 29 dengan lingkar pinggang ini kurang dari ini dan lebih dari maka statusnya bisa meningkat. Ini menjadi tinggi, semakin ke bawah semakin obes, semakin ke kanan berarti rasio lingkar pinggang apa lingkar pinggangnya juga semakin tinggi, maka di sini menjadi lebih semakin ke bawah semakin tinggi, semakin kanan semakin tinggi ya. Demikian pula dengan ini ya untuk orang Asia. Nah, jenis obesity, Dek. Obesity itu sebenarnya ada dua, ada tipe android dan ginekoid. Nah, android ini lebih banyak terjadi pada laki-laki. Nah, bentuknya seperti buah apel, di mana pembesarannya banyak terjadi pada daerah perut ke atas, yaitu wajah, bahu, lengan, dan dada, serta perut, ya, bagian abdominal. Nah, bagian bawah, pinggang, paha, dan kaki lebih kecil dari tubuh bagian atas. Nah, untuk obesitas ginekoid ini lebih banyak terjadi pada wanita di mana bentuk tubuhnya seperti buah pir. Nah, sebaliknya dari laki-laki, penumpukannya lebih banyak pada perut ke bawah, yaitu pada paha, pantat, dan kaki. Panggul dan pinggang tidak bisa cenderung tulang punggung tidak bisa tegak. Nah, ini penampakannya seperti ini ya. Jadi kalau untuk laki-laki itu risiko obesitinya ya yaitu tipe android ya. Jadi ada penumpukan di daerah lemak di daerah bahu, perut ya dan lengan ini ya, daerah perut. Nah, kemudian untuk perempuan lebih banyak di daerah pantat, paha dan kaki. Nah, atau pemikiran pada obesitas ini ada keseimbangan energi positif ya tadi kelebihan energi intake dibandingkan dengan energi asli tidurnya. Nah, sebenarnya untuk fisiologinya ya fisiologinya itu sebenarnya bisa didefinasi dari adanya indikator resistensi leptin di dalam stimulasi serta kenyang yang berada otak ya. Jadi leptin sebagai salah satu hormon yang fungsi untuk apa namanya merangsang usapan ya usapan. Nah, kalau jadi resisten ya resisten leptinnya cenderung naik terus. Nah, akhirnya apa namanya otot ini selalu merangsang tubuh untuk terus merasa lapar padahal dia baru saja namanya makan meskipun baru saja makan tapi dia sudah merasa lapar. Artinya itu sudah mengalami polifagi tidak normal seperti biasanya ya. Jadi gejala polifaginya itu disertai dengan poli dari lain-lain. Kalau disertai poli polifagi itu dia gejala DM ya. Kalau polifagi itu apa namanya hiperpagi ya. Namanya dia cenderung lapar. Nah itu artinya dia mengarah ke risiko adanya obesiti. Nah ini lain tentang analisis gaya sehat dia diusahakan menemukan protein dari sehingga terjadi penurunan makan. Nah pada kondisi resistensi leptin ya pada leptin dasar serta kurang meningkatkan kondisi pada obesiti. Nah penyebab obesitas ya ada faktor internet dan di mana pada genetik lingkungan pengembangan aktivitas fisik sosial dan psikologis di mana pada kemudiannya disebabkan karena ada hormonal atau genetik. Nah, secara genetik anak-anak itu bisa orang tua menurunkan genetik obesitas pada anaknya. Di mana faktor risikonya ya ketika kedua orang itu bisa jadi yang tinggi badan normal, yang normal, anaknya ya yang lahirkan dari dua orang tua yang memiliki 10% dan jadi gemuk. Sedangkan untuk salah satu orang tua risiko bisa menikah jadi 40% sampai 50%. Kemudian untuk jika kedua orang tuanya gemuk, potensi risikonya yang menjadi 70 sampai 80%. Tinggi sekali itu ya peluang risikonya. Ini menjadi tinggi
pada obesitas itu juga semakin rendah. Faktor lingkungan budaya baik di luar tangga masyarakat yang memiliki potensi besar untuk mempengaruhi pola pertumbuhan dari individu. Kalau dalam artinya apa? Terutama di keluarga, bagaimana pola makannya, termasuk jenis makanan yang dipilih, bagaimana cara pengolahannya, misalkan macam apa namanya high carbo, high fat, low fiber, selanjutnya maka potensi risiko itu semakin besar karena ada dasarnya individu di dalam sebuah masyarakat itu pengaruh besar dari pola habit makan itu dari keluarga. Nah, keluarga sendiri itu juga dibentuk dari habitnya masyarakat, dari budayanya, dari faktanya, itu akhirnya membentuk makan di keluarga. Nah, topik yang lain yang berpengaruh terhadap obesitas ketersediaan makan, mulai dari sisi banyaknya pilihan makannya. Nah, itu semakin banyak ya. Jadi kalau dari hasil riset yang menunjukkan hasil hipotesis saya sama. Istilahnya terjadi perubahan paradigma dalam habit masyarakat dalam memilih makanan atau mengolah makanan. Ya, jadi sudah terjadi dari sebelumnya. Sekarang masyarakat sekarang itu pola makannya cenderung satu high glucose ya. Banyak makanan dan jajanan dan yang tinggi indeks glikemik. Ya, baik dari gulanya ataupun gula tanya ya. Nah, jadi yang istilahnya glucose tersembunyi maupun glucose yang nyata ya. Jadi ada banyak glucose yang tersembunyi juga Kak sebenarnya, tapi tidak disadari ya bahwa itu berpotensi untuk meningkatkan kasusan daripada udara yang artinya potensi pada penumpukan lemak juga ya di dalam tubuh. Jadi penumpukan hasil itu hanya dari lemak saja, tidak hanya gorengan, tapi juga dari udara. Kemudian kalau makan makanan yang bagaimana yang penting ya yang cukup fermentasi yang diadakan atau tidak adanya keseimbangan dengan aktivitas fisiknya ya. Pola makan kan tidak ada energi namun bersyarat tentu saja dan kebiasaan buruk. Ini yang sering terjadi hal yang tidak disadari kecil tapi kontribusinya cukup besar karena dikonsumsi dalam waktu yang sesingkat. Kemudian aktivitas fisik ya, aktivitas fisik yang cenderung berat ini yang sangat tidak disadari karena adanya canggih teknologi ya, kita semua sekarang beraktivitas mobilitasnya pasti makan kendaraan jarang yang misalkan dari sisi mungkin hanya misalkan dari kampus apa misalkan untuk jalan Kalimantan kadang-kadang masih cari perjalanan atau mencari kendaraan apa namanya mau jalan gitu ya ada lirik juga lirik tidak benar seperti itu. Kemudian dari sensitif sama di udara dari teknologi kalau saja yang beraktivitas ringan ya kalau kita pola zaman dulu kalau kakek nenek kita itu cenderung aktivitasnya memang berat ya berat meskipun aktivitasnya dia tidak terlalu panjang ya seperti kita apalagi sekarang lagi banyak menggunakan pola pikir dibandingkan dengan pola otot. Kemudian itu akhirnya harus ada keseimbangan di sini ya. Yang mungkin ini dari juga bagi yang karena memang waktu yang banyak digunakan di kemeja ya. Cenderung akhirnya mengurangi waktu kita bisa melakukan aktivitas fisik paling tidak ada minimal sekitar 30 menit sehari itu ada seperti jogging atau jalan kaki ya. Kemudian dia jenis aktivitas yang sering duduk atau siapapun main bisa sekarang anak-anaknya melakukan ya. Jadi ada gadget ya beberapa waktu ada zaman itu menyebabkan anak-anak kan ya gadget dan sampai sekarang pun juga sudah dipisahkan dengan gadgetnya. Dari gadget itu ada main game dan
psikologis ya cenderung dia melakukan kompensasi ya terhadap kondisi stres atau depresinya karena beberapa orang mengarah ke sana yaitu makanan seperti coklat, mungkin es krim atau mungkin yang lain ya cenderung bisa memberikan penguasa apa ya revisi yang meningkatkan hormon endokrin ya. Biasanya kalau istilahnya ibarat kata gitu. Kalau kita ingin menyelesaikan masalah dari seseorang, ajak makan dulu. Dibuatkan yang dulu baru bisa diajak ngomong. Karena kalau kondisi silakan setiap orang itu dituntut memberikan sisinya. Gitu. Jadi kalau misalkan ibaratkan misalkan ada sebuah misalkan ada teman-teman yang ada dalam kondisi relationship dengan seseorang dan tidak dijalankan, ajak makan dulu. Kalau sudah diajak makan, sudah jalan gitu ya, diajak. Biasanya bisa membantu karena dia bisa meningkatkan hormon endokrin ya dan menurunkan hormon ini yang hormon kortisol ya cenderung turun naiknya. Nah untuk sindrom metabolik ini tidak cukup banyak sekitar 10% daripada kasus ya penyebabnya karena adanya misalkan insulin ya. Jadi sejak istilahnya apa ya dia terjadi hormon insulinnya itu terlalu tinggi ya karena hormon jadi ada efek istilahnya tadi ada kelainan genetik sejak di dalam sejak lahir sejak di dalam kandungan. Jadi genetik yang di sini defek genetik yang di sini berbeda dengan genetik tadi yang hormon ya genetik itu yang memang dibutuhkan kan osisnya. Kalau ini disebabkan karena efek genetik misalkan kan hipergenesia. Nah ini beberapa resiko kesehatan yang di sini bisa mengarah ke hipertensi, diabetes mellitus, dislipidemia, ya ada acne, merokok ya, asma, kemudian beberapa penyakit muskuloskeletal ya. Jadi apa namanya ini apa ulangnya gagal ya, akhirnya kalau dia kemudian tidak jadi penurunan berat badan dia terjadi kurangnya kesehatan pada kulit ya terjadi kemudian sosial gangguan psikiatri ya psikologis adanya namanya biasanya dialihkan karena rasa tidak terjadi bullying dari lingkungan atau dari kondisi fisiknya yang berbeda. Nah ini bisa tingkat berat kalau misalnya dia tidak bisa mengatasi kondisinya bisa mengarah ke suicide yang mungkin. Nah ini sebenarnya mekanisme ya tadi disebut sebagai resistensi insulin. Jadi di sini kalau selnya itu normal ya selnya normal kalau beberapa hormon itu yang dipoliklinikin itu cenderung tinggi dibandingkan dengan hormon lain. Hormon ini adalah hormon anti-inflamasi. Kalau hormon ini resesi ya itu satu ya kedua ya anti-inflamasi ini disebut dengan hormon inflamasi. Ada sebenarnya itu kalau itu namanya hipertrofi ya pemasaran. Nah antibody-nya akan turun tapi beberapa sitokinnya seperti resisten tadi awal kemudian yang ini cenderung naik. Nah produksi daripada sitokin ini dari VVS yang sudah dilakukan menghasilkan jadi TLR4 kemudian menghasilkan KKJN dan wirolan akhirnya memproduksi SGJ3S ya SGJ3 di mana dia akan berlalu ke ini tadi reseptor daripada sel KKJ ya jadi penurunan fungsi insulin reseptor di sini ya karena insulin tidak berfungsi. Nah akhirnya apa namanya mengalami
itu tidak bisa masuk sehingga akan terjadi peningkatan glucose production dan penurunan glucose uptake. Jadi glucose production tinggi menjadi meningkat, kemudian terjadi penurunan glucose uptake di masa tadi. Jadi itu mekanismenya secara sederhana. Nah, kondisi dari resistensi inflamasi adiposins ya, terjadi inflamasi lemak ya, sel lemak di dalam tubuh menyebabkan terjadinya immune dysfunction ya, terjadinya atherosclerosis ya, fatty acid ya, kemudian dia terjadi resistance ya, kemudian jadi penurunan kolesterol, dia terjadi hiperinsulin. Jadi kalau misalnya sudah tidak bisa ditangani, maka terjadi hiperglikemia yang menyebabkan terjadi diabetes dislipidemia. Ini juga berpengaruh ke indeks yang berpengaruh pada hipertensi dan juga aterosklerosis atau terjadinya jaringan pada pembuluh yang bisa meningkatkan terjadinya PCK ya, penyakit koroner ataupun stroke ya. Nah, sebenarnya kalau untuk resistensi terjadi insulin tidak terjadi hiperglikemia itu jadi bisa mengalami yang lain juga, bisa terjadi gagal kronis karena banyak gula yang ada di dalam peredaran akhirnya tidak masuk sama sekali di sel ke dalam atau sel otot, sehingga dia akan kelihatan kemana-mana ya, ke mata terjadi koma, ke hingga terjadi gagal kronis, dan juga kepada organ yang sehingga terjadi gangguan ya, istilahnya glukosa yang tidak bisa dilakukan dengan baik ya, kelebihan itu malah menimbulkan efek negatif. Dia bisa menjadi oksida gitu, menjadi radikal bebas ya gitu, yang akhirnya akan menimbulkan beberapa gangguan metabolisme. Nah, untuk manajemen obesitasnya kita dengan diet pelan-pelan olahraga bisa melalui proses pemberdayaan beberapa yang sudah sadar bisa melakukan proses pemberdayaan dengan mengurangi ada beberapa metode ya, kemudian ada obat, pengobatan dan modifikasi ya, untuk menggunakan gizi seimbang, tetap menggunakan gizi seimbang ya. Tantangannya tetap ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, namun yang dikurangi adalah kalorinya. Ya, pengurangan kalori tidak boleh drastis ya, sekitar 500 sampai 1000 kalori per hari. Ya, dengan tujuan menurunkan sampai 1 kilogram per minggu. Ya, jadi tidak boleh langsung misalkan tidak mengkonsumsi garam sama sekali, tidak boleh. Konsumsi nasi, tidak mengkonsumsi karbohidrat baik tepung, jagung, gandum, nggak boleh. Jadi tetap harus ada pilih karbohidrat yang cenderung high fiber, misalkan gandum high fiber atau mungkin nasi merah. Jadi ada dia ya indeks glikemik itu rendah tapi tinggi. Kemudian ketentuan yang lain, nah ini poin 1,1 sampai 1,5 kilogram berat per hari ya. Kemudian dia tetap ada timingnya dan makanan agar dia diberi dalam jumlah yang terbatas. Serat dan sayur daging yang berasal dari kompleks yang cenderung tinggi seratnya. Kemudian olahraga sediakan ya paling tidak 30 sampai 40 menit ya per hari kalau bisa per hari, atau paling tidak 3 kali seminggu 2 hari sekali ya, jalan kaki atau jogging ya. Atau olahraga misalnya sepak bola atau ya itu boleh. Kemudian untuk pemberdayaan di sini salah satunya adalah gastric bypass. Nah ini yang menggunakan ini Melisru ya, itu kan kasus pada
gastrik bypass, ya. Kemudian kita bisa mengklarifikasi perilaku, ya. Yang bisa sederhana tapi cukup ini. Tapi hati-hati pada diri sendiri jika sedang berat badan ini, ya juga ya kalau misalkan terlalu berlebihan. Ini obat-obatan yang sering mungkin bisa dilakukan untuk obat-obatan lebih banyak ke diuretik, ya. Artinya apa namanya, dia cenderung meningkatkan pengeluaran daripada cairan dibandingkan lemak tubuh itu sendiri. Jadi berat badan turun bukan karena masalahnya ya yang untung, tapi karena cairannya yang turun malah hati-hati dalam memilih obat-obatan untuk apa namanya diet. Ini formulasi diet nanti ada kasihan otomatis disampaikan obat-obatan silakan dan mungkin yang bisa disangkakan pada malam hari ini. Baik, sudah 1:09 ya. Oke, ada pertanyaan yang Oke, silakan Mbak Evelyn ya, Mbak Evelyn Marta, silakan Mbak. Ya, Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, Ibu. Yang pertama terkait tadi Ibu Yusuf sempat menjelaskan bahwa seseorang dengan IMT tinggi itu kan tentu dia mengalami obesitas. Berarti jika kita ingin mengetahui seseorang dengan apa ya, mengetahui seorang obesitas atau tidaknya dengan IMT itu apakah bisa dikatakan itu kurang valid gitu ya, Bu? Karena kan bisa jadi seseorang itu IMT-nya tinggi karena ternyata komposisi tubulannya bukan lemak yang tinggi gitu. Lalu yang kedua terkait tadi ada jenis obesitas android dan ginoid, di mana android kan mayoritas pada pria di bagian tubuh atas, lalu yang wanita itu yang ginoid di bagian tubuh ke bawah. Nah, kenapa pria itu lebih banyak mengalami obesitas android, sedangkan wanita itu ginoid, Ibu. Padahal sama-sama mengalami penumpukan lemak, tapi kenapa lokasinya berbeda? Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Baik Mbak Evelyn ya, terkait yang pertama, apakah IMT menjadi parameter yang kurang sensitif ya terhadap obesity ya, kalau bisa dikatakan seperti itu. Tetap IMT ataupun lingkar perut menjadi indikator obesity yang paling sensitif ya untuk mengidentifikasi adanya obesity ya. Kalau IMT mengidentifikasi obesity secara umum ya untuk menentukan proporsi antara berat badan dan tinggi badan. Nah, kalau yang lingkar perut itu khusus untuk mengidentifikasi tadi apa obesitas sentral atau abdominal obesity. Nah, maksud Bu Yusi begini tadi. Jadi, kalau untuk menentukan seseorang itu dia obes atau tidak, kita harus melakukan pemeriksaan secara, maksudnya mengamati ya, bukan pemeriksaan, mengamati, mengobservasi. Ya, kalau misalkan seperti tadi yang Bu Yusi contohkan siapa tadi? Ada ya, misalkan binaragawan. Nah, itu kan dia kita timbang, kemudian kita tentukan kita juga mengukur tinggi badannya. Kemudian kita tentukan nilai IMT-nya. Kalau misalkan nilai IMT-nya ternyata 35 katakan. Tapi kan dia tidak bisa disebut sebagai obesity. Di situ ada catatan, berikan catatan bahwa dia adalah ada penumpukan massa otot di sana. Artinya dia adalah atlet binaragawan dengan catatan ya. Kemudian dia apa namanya bukan atlet, misalkan dia melakukan aktivitas, dia menjalankan diet ini apa diet untuk meningkatkan muscle gitu ya. Jadi ada catatan di sana. Atau mungkin kondisi yang lain, ada pasien ya, misalkan pasien dia mengalami tumor ya, misalkan tumor di bagian perut sehingga besar ya, akhirnya dia tidak bisa, akhirnya berat badannya menjadi terpengaruh akan massa tumornya. Nah, itu bisa jadi di situ diberikan catatan Mbak Evelyn. Jadi dia bukan obesity tapi karena tapi di situ ada faktor tertentu, misalkan tadi ada tumor. Seperti itu Mbak Evelyn. Jadi
Artinya IMT tetap menjadi indikator utama dalam menentukan obesity ya, tapi di situ ada observasi klinis yang mungkin bisa diberikan sebagai memperjelas ya keterangan. Seperti halnya kalau kita mengidentifikasi ada anak sangat tinggi, tapi di situ dikasih catatan ada gejala gigantisme. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk pertanyaan kedua, memang kalau misalkan secara fisiologis area penempuh, oh, sebentar. Mohon maaf, tamunya pamitan. Nggih. Jadi kalau terkait tadi, memang faktor risiko antara laki dan perempuan itu untuk area penumpukan lemaknya memang berbeda, memang secara apa namanya genetik ya, secara genetik itu memang berbeda. Jadi memang kenapa ya memang berbeda gitu ya. Jadi apa namanya Bu Yusi mungkin belum, mohon maaf mungkin belum bisa menjelaskan secara detail mengenai patofisiologinya. Gitu ya Mbak Evelyn ya. Nggih,